MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, selamat datang di MMC Hospital Podcast season kedua. Bersama saya Rido Seran yang akan menjadi host di episode kali ini. Terima kasih untuk kamu Metro Friends, berkat support kamu, MMC Hospital Podcast season pertama berhasil merilis 7 episode yang didengarkan ribuan kali di beragam platform podcast. MMC Hospital Podcast juga berhasil didengarkan di beberapa negara seperti Indonesia, Amerika, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Jadi jangan ragu untuk share MMC Hospital Podcast ke keluarga dan rekan kamu ya. Tepuk tangan dulu untuk MMC Hospital Podcast. Nah, di episode pertama season kedua, kita akan membahas topik tentang mengapa kita harus divaksin COVID-19. Bersama narasumber yang keren banget, beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi MMC Hospital. Ini dia, Dr. Ernie Juwitanelwan, SPPD, KPTI, PhD. Halo dokter. Halo Mas Rido, apa kabar? Wah, barengan. Alhamdulillah. Kok bisa barengan gitu ya dokter? Iya, bahaya nih. Gimana, baik, sehat dokter? ya? Iya, sehat alhamdulillah. Sehat juga. Semoga Metro Friends yang dengerinnya juga ikutan sehat nih ya dokter ya. Amin ya. Dokter, aku tuh kemarin sempat lihat-lihat Instagram dokter. Mhm. Terus dokter di situ pakai APD warna-warni gitu, kayak seru banget dokter. Iya, karena pasien COVID banyak yang khawatir berlebihan ya akan sakitnya. Oke. Jadi kita harus lebih cheerful supaya bisa Oke. ikut menghibur ya kan. Iya benar banget dok. Jadi lebih semangat gitu ya dok ya. Betul, dan harus beda karena yang lain putih kan. Anti mainstream gitu ya dok ya. Iya. Karena kemarin aku lihat ada yang warna ungu, ada yang warna pink gitu ya dok ya. Ada Betul. warna lain mungkin dokter? Followers yang ternyata ya. Tentu saja dokter. Oke dok, terus juga aku lihat akhir-akhir ini kayak sering juga dokter melakukan webinar bagi-bagi informasi gitu ya dok ya. Terima kasih banyak dokter, semoga informasinya bermanfaat. Dan buat sekarang juga Dokter Ernie akan memberikan kita informasi yang gak kalah bermanfaat, yaitu mengenai vaksin COVID-19. Nah dok, jadi banyak juga Metro Friends yang masih bingung nih dok, sebenarnya kenapa sih kita harus divaksin COVID-19? Iya, pertama-tama terima kasih buat MMC Podcast yang udah ngundang saya untuk ketemu sama teman-teman Metro Friends, membahas mengenai topik yang sangat-sangat in ya, untuk gak cuma Indonesia tapi di seluruh dunia saya rasa. Oke. Karena udah masuk fasenya kita ya di era pandemi COVID-19 ini punya vaksin, terus bagaimana mengambil manfaat positif dari vaksin ini. Tadi Mas Rido nanya soal kenapa harus divaksin ya. Betul. Ya, jadi memang vaksinasi itu merupakan suatu usaha untuk seseorang bisa membuat antibodi terhadap sesuatu, dalam hal ini COVID-19 ya, virus SARS-CoV-2. Oke. Itu secara cepat gitu, karena kalau tidak distimulasi atau tidak dirangsang, badan kita tuh nggak akan merespon terhadap sesuatu. Nah sama nih, jadi vaksin itu tujuannya untuk supaya orang yang belum pernah punya antibodi, bisa jadi karena dia belum pernah sakit, atau karena ada beberapa orang yang respon imunnya lebih lambat ya, atau lebih pelan. Nah orang-orang seperti ini diberikan vaksin supaya badannya itu sudah langsung membuat antibodi dalam kurun waktu tertentu yang sudah dipelajari dari penelitian tentang vaksin yang akan diberikan gitu. Oke. Nah dokter, pasti juga banyak yang bertanya nih, Metro Friends, sebenarnya vaksin ini samakah dengan obat atau berbeda nih dokter? Iya, jadi gini ya teman-teman Metro Friends, vaksin itu sebenarnya tujuannya lebih ke cegah, jadi to prevent, untuk jangan sampai kena. Kalau obat kan biasa kita pakai lebih untuk mengobati kan, jadi udah berarti udah sakit kan. Jadi kalau vaksin ini sebenarnya tujuannya untuk melindungi, jangan sampai kita istilahnya kalaupun kena virusnya, terpapar gitu ya, jadi sakit. Tujuannya untuk itu. Jadi tujuannya lebih untuk mencegah dibandingkan mengobati. Oke. Gitu. Itu sebenarnya sama dengan upaya 3M yang udah kita kerjakan. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sama mencegah. Jadi jangan sampai virus itu masuk. Nah, bedanya dengan vaksin, ya virusnya bisa aja masuk, tetapi karena antibodi diharapkan sudah dibentuk karena pemberian vaksinasi tersebut, jadi orangnya ya bisa nggak sakit, atau kalaupun sakit, sakitnya nggak berat gitu Mas Rido. Oke dokter. Dan yang pastinya juga nih dokter, vaksin itu aman kan ya dokter ya? Ya, jadi gini,
pada saat vaksin itu dibuat untuk COVID-19, untuk BCG, vaksin TBC misalnya, vaksin hepatitis, semua vaksin yang dibuat itu dinilai dulu 2 hal. Yang pertama, efektif nggak? Bisa nggak sih dia kerja? Yang kedua, aman. Terbalik saya, harusnya aman. Aman nggak sih? Yang kedua, efektif. Setelah 2 hal ini dinilai, barulah vaksin ini, tentu penilaiannya ada tahapannya ya Mas Ridho ya. Barulah vaksin ini kemudian boleh diberikan ke masyarakat. Nah, Metro Friends pasti juga sama-sama aware bahwa dengar-dengar berita bahwa vaksin COVID memang di-developnya cukup singkat. Akan tetapi ya kita harus sama-sama optimis dan percaya bahwa walaupun pembuatan vaksin ini nggak seperti vaksin-vaksin yang lain yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, tapi insya Allah tetap dijaga, satu keamanannya, yang kedua dipantau atau dimonitor terus efektivitasnya gitu. Baik dokter, jadi teman-teman Metro Friends, kalau misalkan mau vaksin COVID-19 tenang aja ya dok ya, nggak usah takut kali ya dok ya. Ya betul, jangan maksudnya gini, jangan dibawa ke khawatir. Semua kalau dibawa ke khawatir pasti kan nggak berani ngapa-ngapain Betul, dokter, gitu. betul. Jadi artinya tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Misalnya punya berbagai macam penyakit atau banyak alergi. Pokoknya grup-grup yang khusus deh, yang spesial. Kalau Metro Friends memang ada sesuatu yang beda dari orang lain. Nah, ini memang harus nggak serta-merta harus langsung ujuk-ujuk vaksin ya, harus konsultasi dulu. Tapi secara umum sih insya Allah ini akan membantu untuk bisa lebih melindungi dari COVID-19. Oke, baik dokter. Nah itu dia Metro Friends. Tetap jangan takut, jangan khawatir, jangan terlalu negative thinking ya dok ya. Karena keamanannya pun sudah diuji ya dokter ya. Oke dokter, di sosial media dan juga di internet banyak banget yang memperbincangkan mengenai herd immunity. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit apa itu herd immunity? Iya. Herd immunity itu sebenarnya lebih ke kekebalan di masyarakat. Jadi herd immunity itu adalah suatu proteksi yang ada di masyarakat akibat dari virus yang banyak beredar. Jadi gini, gampangnya gini, kalau virus banyak di udara, kan ada orang yang terpapar nih. Terpapar bisa naturally terpapar karena ada orang batuk, waktu itu dia nggak tahu dia punya COVID, kemudian virusnya sempat ada di udara terus ada yang menghirup. Tapi orang ini bisa aja nggak sakit, infected kena, tapi nggak necessarily sakit. Nah, orang ini bisa kemudian membentuk antibody dan bisa ada banyak orang seperti itu. Inilah yang disebut sebagai herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah kekebalan yang tercipta di masyarakat akibat adanya circulating virus yang beredar, yang orang yang bawa virus ini nggak tahu, banyak kan yang tanpa gejala. Banyak, dokter. Nah, dia tanpa gejala nih, kemudian dia mungkin ya nggak terlalu patuh 3M-nya atau tangannya jarang dijaga kebersihannya, pegang ini itu segala macam. Artinya virus di udara itu nggak nol. Nah, virus di udara yang tidak nol ini kalau terpapar pada orang-orang tertentu itu bisa menimbulkan respon antibody, dan inilah yang kemudian dikenal sebagai herd immunity. Nah, saya mesti tambahin tapi sayangnya konsep herd immunity ini untuk COVID-19 kan masih abu-abu ya. Apakah betul bahwa di populasi ini ada herd immunity gitu? Karena kalau dilihat kita katakan begini sih ya, karena saya orang infeksi ya. COVID-19 80% will infect bikin orang sakit tapi nggak berat. Jadi sebagian besar will be like moderate atau tanpa gejala. Tapi ada 20% yang bisa berat. Nah, sayangnya memang dari beliau-beliau ini yang boleh dikatakan sakit tapi ringan atau tanpa gejala, sebenarnya kita boleh dikatakan nggak tahu nih antibodinya itu protektif atau tidak untuk kemudian dikatakan mereka punya herd immunity yang sifatnya melindungi mereka terhadap infeksi COVID jadi berat atau infeksi COVID selanjutnya. Kan kita nggak tahu nih, orang yang udah kena kan potensial dalam kurun waktu tertentu bisa kena lagi kan, gitu. Jadi gitu deh, herd immunity itu masih suatu konsep, tapi secara singkat ini merupakan suatu perlindungan yang ada di masyarakat yang terstimulasi akibat virus yang terus-menerus ada di sekitar lingkungan tersebut gitu. Oke dokter. Dokter, berarti bisa dibilang kalau vaksin ini sebenarnya salah satu upaya nggak sih untuk mencapai si herd immunity itu? Iya, secara aktif, betul. Jadi kan bisa dua. Jadi proses pembentukan antibody itu bisa secara natural. Secara natural tuh yang tadi terpapar tapi nggak sakit, atau mungkin terpapar sakit kemudian ada antibody sampai kurun waktu tertentu, atau secara
aktif dikasih vaksin itu juga sama betul. Jadi dokter, sebenarnya apa sih resiko nih? Misalkan ada satu individu yang dia tidak ingin divaksin nih dokter. Jadi risikonya apa nih untuk dia secara pribadi? Ya, jadi gini, kalau nggak mau divaksin kan tentu harus tahu dulu dong alasannya. Alasannya apa gitu? Apakah alasannya ini karena alasan medikal? Ada ya orang alergi ini, banyak banget alerginya. Jadi dia takut, khawatir. Nanti kalau masuk vaksin, kan vaksin itu substansinya tuh semuanya dalam tanda kutip kita bilangnya asing. Asing itu artinya bukan yang ada di dalam badan kita. Dia kan dikonstruk, dibentuk gitu. Nah, mungkin dia ada banyak alergi jadi dia takut, atau alasannya deh, harus lihat alasannya dulu. Terus kalau ditanya ada nggak risikonya atau ada nggak bedanya orang yang divaksin dengan nggak divaksin, saya akan mengatakan ada ya, tapi saya juga mengatakan bisa jadi juga nggak ada. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, beda karena orang yang divaksin itu expected, diharapkan dalam kurun waktu at least 2 minggu itu antibodinya mulai naik. Kemudian kan di booster. Kalau vaksin Sinovac kan enggak ya. Itu kalau di booster, kalau enggak ya berarti diharapkan setelah itu dia akan terus tinggi gitu ya. Sinovac 2 kali ya. Tetap di booster ya. Yang enggak ya benar 2 minggu. Nah, dikasih lagi. Antibodi diharapkan makin tinggi. Itu yang diharapkan. Tapi bisa jadi mungkin berapa persen ya, mungkin kurang dari 10% bisa jadi itu nggak terjadi. Nah, artinya orang yang nggak divaksin kalau dibandingin sama yang antibodinya langsung tinggi ya tentu akan berbeda. Tapi dibandingkan dengan yang orang nggak merespon sama sekali, bisa jadi orang dia vaksin hepatitis B juga bisa jadi nggak terbentuk-bentuk imun sistemnya. Bisa jadi itu ya, bisa jadi sama. Tapi kalau saya rasa sih gini, kalau memang nggak ada hal-hal yang mendasar banget secara medis, secara apapun lah ya alasannya, vaksin lah gitu. Karena ya itu tadi membantu badan supaya lebih siap terhadap risiko, karena kita nggak tahu nih sampai berapa lama virusnya akan ada di udara gitu. Tetapi kalau memang concern terhadap kesehatan karena banyak alasan, ya konsultasi dulu ke dokter penyakit dalam, ke ahli infeksi boleh, ke ahli alergi imunologi boleh. Bagaimana risk benefitnya buat MetroFriends yang dalam kelompok ini itu untuk dapetin vaksin. Oke dokter. Nah dok, tadi sempat kita singgung sedikit nih mengenai jadi ada beberapa orang yang mungkin memiliki keterbatasan untuk divaksin ya. Mungkin seperti punya penyakit bawaan, lalu mungkin juga dia range umurnya belum mencukupi, atau mungkin terlalu tua. Nah dokter, sebenarnya siapa aja sih orang-orang yang boleh divaksin? Oke. Ya, pertama kalau kita belajar dari konsep vaksinasi ya, bayi-bayi baru lahir aja divaksin. Ya kan? Atau kita lihat ada penyakit-penyakit tertentu lebih banyak di orang tua, misalnya infeksi radang paru-paru karena kuman pneumococcus misalnya, itu orang tua divaksin. Sebenarnya vaksinasi itu range-nya luas, bisa dari bayi baru lahir sampai orang yang udah tua banget. Tetapi yang membatasi ini adalah pada kelompok mana penelitian vaksin itu dilakukan, itu dia masalahnya. Misalnya ada vaksin A, kita nggak sebut vaksin apa deh ya, vaksin A. Penelitiannya hanya dilakukan pada kelompok anak dan remaja usia dewasa muda. Nanti kalau ada bayi mau minta vaksin itu, kita nggak punya bukti keamanannya. Itu aja masalahnya. Sama dengan ya misalnya pasien COVID-19 kan ada yang dilakukan trial di orang tua, ada yang enggak. Ada yang populasi yang ditelitinya itu mencakup orang tua vaksin tertentu, yang ini enggak, yang ini ada. Nah, hanya itu sih sebenarnya yang membatasi, dan ini lebih kepada kita nggak bisa mengambil apa istilahnya proyeksi bahwa kalau di orang muda nggak apa-apa, di orang tua juga nggak apa-apa. Unless kita lakukan trialnya di kelompok itu. Jadi kalau tadi ditanya penelitiannya dulu gitu ya dokter ya. Iya, jadi usia mana nih yang nggak boleh? Sebenarnya nggak ada, tapi yang jelas ada tuh bahwa vaksin-vaksin tertentu penelitiannya skupnya tuh terbatas pada kelompok usia tertentu. Nah inilah yang menjadi masalah, sehingga ada vaksin-vaksin tertentu yang kan dibilangnya kalau vaksin merek ini boleh buat orang tua, kalau yang merek ini nggak boleh karena nggak ada trial pada orang tua. Vaksin yang ini nggak ada pada pasien HIV, ya itu seperti itu. Karena itu sih, jadi trial pada saat vaksin itu dibuat itu tidak mencakup semua grup umur, sehingga ada keterbatasan informasi mengenai keamanan vaksin tersebut di kelompok umur tertentu. Baik gitu. dokter.
Berarti seperti misalkan orang ya wanita hamil juga kan kalau dari kita baca-baca juga katanya nggak boleh. Berarti itu apakah hal yang sama dokter? Sama persis, karena banyak vaksin yang boleh pada ibu hamil, banyak. Oke. Gitu, sama persis. Jadi dasarnya yang tadi itu ya dok ya? Karena penelitiannya tidak mengikut sertakan ibu hamil, sehingga nggak tahu keamanannya, dan itu kan yang jadi concern kan, yang jadi perhatian kita tuh pasti pasien nanya gini kalau mau disuntik, aman nggak sih dok? Betul. Terus kita jawabnya nggak ada penelitiannya bu. Jadi khawatir ya dokter? Pasti kan Metro Friends juga khawatir kalau kayak gitu. Nah makanya saya katakan gini, harus konsultasi deh kalau buat yang special group tuh misalnya kita kan banyak sekarang populasi yang udah senior ya, 85 tahun, 90 tahun tapi masih aktif. Nah ini gimana? Konsultasi dulu, jadi biar dinilai, karena ya tua tapi bisa aja tua tapi sehat, nggak ada komorbid, hanya tua dari umur misalnya, apakah masih boleh? Nah itu akan dinilai, karena vaksin itu sekali lagi ya bukan apa ya, bukan jadi kebal kayak megaloman loh saya katakan. Iya dokter. Kita dapat vaksin itu artinya kalaupun kita kena infeksinya hopefully nggak jadi berat, tapi bukan berarti virusnya nggak bisa masuk, itu virus masuk lewat hidung. Makanya kalau udah divaksin pun ada hal-hal yang nggak boleh ditinggalin gitu, tetap harus dikerjakan dulu, karena bukan jadi kebal, hanya akan ya insya Allah kalaupun kena nggak sakit berat, kalaupun kena sakit kalaupun bisa nggak bergejala gitu, jadi ringan, nggak ada gejala sama sekali kalaupun kena, dan seterusnya seperti itu. Oke dokter. Nah jadi tadi dokter bilang jadi misalkan ada kelompok yang spesial ini, jadi ada baiknya untuk dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum melakukan vaksin ya dokter ya? Betul. Oke, jadi Metro Friends di MMC kan bisa, banyak ahlinya kan? Iya betul, langsung datang aja ke MMC Hospital, betul? Oke dokter, nah ini jadi ada beberapa orang juga yang katanya mengeluhkan setelah kayak vaksin badannya jadi pegel. Nah tapi sebenarnya dokter apa aja sih efek samping dari si vaksin COVID-19 ini? Oke, jadi nanya efek samping vaksin COVID-19? Betul. Oke, ya. Jadi saya bicara secara umum dulu ya. Kalau di vaksin tuh ada 2 gejala yang bisa muncul. Karena apa? Karena vaksin itu bisa 3 jenisnya. Yang pertama, ini benar-benar virus tapi dilemahin. Jadi bukan virus yang agresif yang aktif, virus yang dilemahkan. Artinya dia hidup, live vaccine, virus hidup. Tapi bisa juga vaksin ini adalah structure protein yang diambil dari material dari si virus atau bakteri tersebut. Virus lah, sekarang kita ngomong COVID ya, virus gitu. Atau bentuk lain yang menyerupai toxoid, yaitu semacam dibuat jadi ini benar-benar dibuat di lab yang mirip sehingga kemudian bisa menstimulasi antibodi. Nah, jadi karena dia asing bisa 2 yang terjadi secara umum. Efek sistemik, jadi demam, pegel linu, kayak ada aja respon sesuatu yang dimasukin gitu ya ke tubuh. Atau reaksi lokal. Kalau reaksi lokal biasanya tergantung tempat suntikannya. Jadi ada beberapa orang, ya kita sih kalau bicara di center kayak MMC, vaksin di MMC atau vaksin di tempat-tempat yang ini pasti udah disterilin dulu dan segala macam. Tapi ini vaksin kan bisa aja dia ada di daerah yang jauh dari akses yang memadai gitu, misalnya alkoholnya udah kering, terus ininya banyak keringat, terus tebel banget dakinya misalnya, itu bisa sampai abses. Tapi bukan COVID-19 ya, karena kan kita belum menyeluruh nih, masih segmen tertentu nih. Tapi in general efek samping dari vaksin bisa 2 tersebut, lokal atau sistemik yang tadi bisa demam, pegel linu dan lain sebagainya. Nah kalau ditanya tentang COVID-19, saya akan mengatakan seperti ini. Real datanya di masyarakat kita masih nunggu kan, karena akan dicatat orang-orang yang divaksin itu kan kalau ada keluhan kan boleh melaporkan keluhannya kan, jadi apa yang mereka rasakan. Tapi kalau dari laporan penelitian yang sudah dikerjakan itu sejauh ini sih nggak ada gejala yang berat, kecuali memang pada 1-2 orang tuh memang bisa ya sampai cukup signifikan ya, misalnya pingsan seperti itu ya, atau mengalami shock. Itu bisa macam-macam sih ya penyebabnya. Saya tidak bisa mengeneralisasi dan saya tidak akan mengatakan ini adalah efek samping dari penyuntikan vaksin COVID-19, tapi yang bisa saya sampaikan artinya cuma tadi 2 itu, ada kekhawatiran 2 itu. Jadi artinya kalau mau divaksin
Jadi loh, kita tuh kalau udah ketakutan banget baru ditusuk sedikit aja Jadi sakit ya dok ya? bisa pingsan. Kalau masih sakit aja Kebawa teriak. takut ya dok ya? Ya, jadi artinya memang kalau yang di laporan-laporan itu kita harus lihat dulu ya. Kan banyak tuh videonya habis suntik vaksin langsung pingsan misalnya, atau ada yang sampai mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Nah, itu kan case by case ya. Nggak bisa dianggap jadi itulah efek samping dari pemberian vaksin COVID-19, tidak. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan, terutama dua itu. Oke, baik dokter. Dok, barusan kita udah sempat bahas siapa aja sih yang boleh divaksin. Nah, kalau sekarang Metro Friends juga mungkin pengen tahu sebenarnya siapa aja nih yang nggak boleh divaksin ini. Tadi udah sempat kita bahas beberapa kayak yang punya penyakit bawaan, lalu kayak misalkan badannya lagi kurang sehat. Mungkin ada lagi dokter? Oh ya, betul, Metro Friends. Jadi kalau tidak boleh sama sekali nggak boleh tuh nggak ada ya. Tapi kalau pada saat mau divaksin, mungkin saking semangatnya, udah bangun dari jam 2 pagi, udah mandi, udah siap-siap karena mau Excited vaksin. banget nih ya, Dok, ya? Semangat. Begitu nyampe situ tensinya jadi naik, itu pun nggak boleh divaksin. Atau tensinya jadi kerendahan karena beberapa hari sebelum vaksinasi udah siap-siap, nggak tidur-tidur, tensinya jadi turun, juga nggak boleh divaksin. Artinya sebenarnya gini, tidak ada kontraindikasi mutlak. Artinya udah pasti nggak boleh, kamu udah pasti nggak ada. Harus dinilai dulu ya. Tapi pada orang-orang tertentu standar, kalau alergi telur tuh biasanya harus hati-hati. Kalau ada hipersensitif terhadap hal-hal tertentu tuh harus hati-hati. Kemudian orang-orang dengan autoimun. Jadi saya nggak mengatakan bahwa ini udah pasti nggak boleh, tidak. Tapi harus ada kehati-hatian. Sekali lagi semua tuh bukan bisa diatur, itu aturable ya, bukan. Semua bisa dijaga kehati-hatian, bisa dipersiapkan dengan baik, insya Allah bisa dipersiapkan dengan baik, sehingga kalau memang ya kita spesial ada sesuatu ya harus konsultasi dulu gitu. Oke, amannya konsultasikan aja terlebih dahulu ya dokter. Iya, tapi nggak usah semuanya harus datang ke saya. Tapi buat yang spesial, tapi semua merasa spesial ya. Metro Friends spesial semua ya. Dong dokter. Barusan kita udah bahas siapa aja yang nggak boleh divaksin. Nah, kalau gini dokter, ada orang yang sudah pernah terpapar COVID-19. Nah, dia sebenarnya boleh nggak sih ikut divaksin COVID-19 ini? Iya. Jadi lihat tujuannya. Kita memberikan vaksinasi itu kan tujuannya supaya antibodi terbentuk. Itu tujuannya. Kenapa buat apa antibodi terbentuk? Ya supaya nanti kalau virusnya masuk beneran dalam jumlah banyak, badannya udah siap gitu, udah punya tentaranya, udah punya antibodi. Nah, buat orang-orang yang udah sakit, artinya kan virus sudah pernah masuk. Berarti antibodinya udah naik dong. Ini nih contohnya yang kasih plasma itu kan diambilin antibodinya gitu, untuk kemudian menolong yang sakit akut. Jadi kalau udah pernah terpapar secara natural virusnya, artinya udah pernah sakit, udah punya antibodi sebenarnya, ya tidak perlu beliau-beliau ini divaksin. Nah, kita bisa ukur sebenarnya antibodi kita terhadap virus SARS-CoV-2 itu bisa diukur, bisa dilihat angkanya. Si A pernah sakit bulan Januari, sekarang udah Februari mau Maret ya, udah tuh baru 1 bulan nih, 4 mingguan, udah bener-bener nggak ada gejala, udah negatif. Mau tahu nih ada nggak sih antibodinya, itu bisa diukur, bisa diperiksa, bisa diukur. Jadi ini kalau mau lebih pasti. Nah, Metro Friends, jadi pastikan diri kamu tetap terlindung dari COVID-19 ya, dengan cara memeriksa kadar antibodi kamu menggunakan tes serologi antibodi kuantitatif di RSMMC, khususnya untuk kamu penyintas COVID-19 dan juga kamu yang sudah divaksin COVID-19. Nah, dokter, apakah nih dok, ini tadi sempat kita bahas sedikit dokter, jadi bahwa COVID-19 itu sebenarnya bukan kebal ya dokter ya. Oke. Tapi jadi sebenarnya lebih spesifik fungsinya untuk apa nih dokter? Oke, kalau kebal itu kan artinya gimana sih kebal? Kalau kita lihat anti peluru dia kebal, mental kan pelurunya? Iya. Mental. Ini nggak gitu, bisa masuk virusnya. Kan disuntiknya di sini, suntiknya di lengan, masuknya lewat hidung. Oke. Berarti kan masih ada tempat masuknya. Kalau virusnya masih ada di udara, nggak berarti orang yang habis divaksin kalau ketemu virus di udara virusnya mental. Nggak begitu kan? Iya. Jadi itu konsep paling sederhana deh, bisa dibayangkan. Jadi artinya tidak kebal, akan tetapi terlindungi seperti kalau virus itu masuk. Kalau orang naif itu artinya nggak punya antibodi, bener-bener nggak pernah kena virusnya. Badan itu, proses badan kita membentuk tentara untuk bener-bener makan virusnya itu bertahap. Jadi nggak langsung masuk dulu, ditangkap dulu sama sel yang satu, dibawa
ke kelenjar getah bening biasanya buat dimatiin, tapi bisa lolos. Baru dia akan merangsang lagi yang lainnya, manggil lagi. Antibodi itu paling bawah. Nah ini yang mau kita cepetin. Jadi virus masuk, antibodi udah langsung bisa ada di dalam darah untuk bekerja mengatasi infeksi tersebut. Jadi tujuannya adalah 2. Yang pertama, kalaupun virus masuk, ya mudah-mudahan insya Allah nggak sampai sakit, nggak ada gejala, udah ada antibodi. Atau kalaupun sempat bergejala, karena udah ada antibodinya nggak sampai berat. Jadi ya ringan-ringan aja, kemudian masih bisa aktivitas ngapa-ngapain, nggak sampai harus masuk ICU pakai oksigen dan segala macam. 2. Jadi kalaupun sakitnya bisa ringan, kalaupun sakitnya tidak sampai kemudian jadi berat. Tapi virus masih bisa masuk kalau tidak melakukan 3M. Oh 3M, oke. Iya, masuknya kan lewat hidung. Betul. Menanya kan itu kan? Betul banget dokter. Jadi udah tahu misalkan saya. kita sudah vaksin COVID yang kedua kali nih dokter, berarti kita tetap tidak boleh meninggalkan protokol 3M itu ya dokter ya? Ya jadi memang itulah tadi makanya saya katakan jangan dibayangkan kalau pakai vaksin terus kita kayak punya pelindung dari kepala sampai kaki gitu. Kalau virusnya ada di sekitar kita mental gitu, enggak. Jadi kalau kita kayak gitu nggak pakai masker, udah vaksin, orang di sebelah batuk gitu nggak mental kan? Bisa kita hirup nggak? Bisa kita hirup, masuk. Jadi artinya 1, masker tetap penting. Oke. Terus yang kedua, distancing, karena kita tahu virus itu kalau orang ini batuknya di sini dia nggak akan tuh kemudian lari terbang sampai jarak 2 meter 3 meter. Artinya 1 meter lah yang udah disepakati karena memang begitu penelitiannya. Jadi distancing tetap penting, nggak boleh berkerumun dulu. Kemudian yang ketiga, tangan. Ini sama konsep ini, tetap sama. Jadi artinya ya orang kan sekarang ya pada beberapa kondisi pakai masker ada sulitnya ya, karena ada yang alergi juga, kemudian ada yang merasa aduh nggak enak, nggak nyaman dan lain sebagainya. Cuma ya harus sabar dulu nih Mas Rido, karena teman-teman Metrofans juga ya, karena saat ini vaksin tuh nggak mencegah virus untuk masuk, tapi vaksin ya insya Allah bisa melindungi kalaupun virus masuk terhadap infeksi yang berat atau gejala yang sampai mengharuskan dirawat di rumah sakit misalnya. Jadi masih di situ levelnya gitu. Oke, jadi vaksin ini kayak membentuk bala tentara buat ngelawan penjahat yang masuk ke dalam tubuh kita ya dokter ya? Tuh, penjahatnya siapa? Penjahatnya virus. Iya, virus apa? COVID-19. Oh, kita tuh keren gini sih. Dokter, nih jadi ada banyak Metrofriends juga yang bingung nih dokter. Jadi ada Metrofriends yang pengen terbang keluar kota atau ke luar negeri, tapi dia sudah divaksin nih dokter. Nah mereka bertanya-tanya, setelah aku divaksin kayak gini, apakah vaksin ini akan mempengaruhi hasil dari rapid testku atau mungkin PCR swabku? Berpengaruh nggak tuh dokter? Oke, ya baik. Pertanyaannya bagus banget ya. Dapat hadiah dong yang nanya. Enggak ya? Oh enggak, itu nanya siapa mah? Aku dokter yang nanya. Kirain nanya Metrofriends. Oke, jadi gini, yang pertama ada beberapa cara untuk menentukan virus ada di dalam badan atau orang pernah kena virusnya. Yang pertama rapid antigen. Ada kan? Yang rapid antigen tuh tetap di swab tapi antigen yang dicari. Iya. Nah, yang kedua PCR, itu yang selama ini awal-awal kita pakai rapid kan baru nih rapid antigen. Yang ketiga cek antibody. Antibody itu nanti keluarnya antibody positif, negatif, reaktif atau non reaktif, IgG, IgM. Nah, kalau yang dicari adalah yang pertama virusnya, PCR, antigen maupun swab PCR, dia nggak akan terpengaruh. Tetapi kalau yang kedua, yang dicek antibodinya, dia akan terpengaruh. Dia akan terpengaruh. Nah makanya regulasi yang memperbolehkan terbang itu kan ideally memang bukan antibodinya. Nah kalau orang pernah COVID misalnya, sudah sembuh, yang dicek antibodinya, dia mau pulang, dia sakitnya misalnya di kota A, kampung halamannya di kota B, yang dicek buat terbang antibodinya itu bisa nggak hilang-hilang selama 6 bulan, nanti di rumah sama pacarnya dipecat pas balik, kan nggak bisa naik mobil ke Maluku. Kalau ke Sumatera pasien saya banyak yang naik mobil akhirnya, karena nggak bisa terbang. Tapi itu dulu pada saat
masih banyak yang menggunakan antibody untuk menentukan izin atau permission untuk terbang. Jadi artinya memang saya rasa dengan adanya vaksin, aturan juga harus berubah, regulasi harus berubah, harus disesuaikan. Karena jangan sampai karena hal-hal yang istilahnya apa ya, mungkin bukan nggak paham tapi lupa aja untuk kemudian merevisi peraturan yang ada, sehingga kemudian jadi memberikan dampak yang sosial yang cukup bermakna ya. Oke, gitu. dokter. Nah, dokter. Mas Rido, emang terbang masih pakai antibody? Udah enggak kan sekarang? Rapid antigen. Iya. Sama PCR swab. Pertanyaan jebakan dong kalau gitu tadi tuh. Tapi Metro Friends banyak yang bertanya, dokter. Gitu. Ya, Jadi ya, aku ya. sampaikan lah. Baik. Oke, nah dokter. Terus gini, tadi kan kita sempat bahas bahwa ketika kita sudah divaksin nih, kita tetap harus melakukan protokol 3M ya dokter ya. Jadi buat Metro Friends nih, kita ingetin lagi ya dokter ya, ketika kamu sudah divaksin nanti, jangan lupa kamu tetap atuhi protokol 3M, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, sama menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Gitu ya dokter ya. 100. Oke dok, gini. Sebagai individu nih, kita pengen dong Indonesia ini cepat sembuh dari COVID-19. Lalu nanti kan misalkan kita udah divaksin nih dokter. Nah dok, secara untuk individu nih dokter, apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas dari si vaksin COVID-19 ini? Oke, kalau efektivitas itu berarti definisinya adalah sesuatu yang dimasukkan itu memberikan pengaruh sesuai yang diharapkan. Nah, kalau dari sisi individunya sendiri sih saya rasa kalau untuk efektivitas nggak bisa terlalu banyak yang dilakukan ya. Dalam artian efektivitas itu harus dari obatnya gitu loh. Jadi kalau mau bilang efektivitasnya harus bagus, ini harus sebelum masuk ke badan kita. Jadi di luar. Jadi artinya kita harus ya mungkin berdoalah sekarang mendapatkan obat yang, karena kan semua trialnya pendek-pendek loh. Percobaan untuk vaksin COVID di seluruh dunia memang nggak ada yang 10 tahun, nggak ada yang 5 tahun, pendek-pendek gitu. Sangat cepat ya dokter. Sangat cepat. Jadi kita berharap aja bahwa ada biological response, karena kan yang di trial kan banyaknya ya pertama kan bukan di manusia kan, begitu di manusia kan di orang sehat kan, itu kan dinilai responnya. Ya kita berharap begitu dikasih ke masyarakat yang lebih umum ada respon biologi yang positif, sehingga kemudian efektivitas yang tadinya didapatkan ya mungkin nggak nyampe 70-80% gitu ya. Saya nggak tahu data pastinya saat ini, belum lihat lagi karena kan dia belum kayak officially rilis kan. Ini kan soalnya masih dalam ongoing proses. Dia begitu diberikan massal bisa meningkat gitu, meningkat karena banyak hal. Jadi belajarnya seperti ini nih kalau untuk virus atau kuman. Jadi semakin banyak circulating virus di udara, maka badan akan terbooster terus sebenarnya. Tapi bukan berarti kemudian ya udah dok mendingan nggak apa-apa dong buka masker. Metro Friends kan ada yang mikir, wah kalau gitu biar aja aku hirup virusnya biar antibodi aku makin naik. Ya nggak gitu juga. Karena chance of getting the virus itu you are going to be sick or you are going to be not sick but more protective gitu. Jadi chance-nya dua ini. Jadi gitu. ada chance untuk kamu jadi sakit. Itu yang perlu dihindari ya dokter pasti, ya. Pasti, semua kan pasti berpasangan. Makanya kalau buat dua yang jomblo ya. Jangan takut, masih berpasangan. Apa tadi? Oh ya, tunggu belum keluar. Nah, jadi artinya kalau misalnya virus masih banyak di udara, itu antibodi bisa terbooster gitu ya, terangkat. Tapi tidak kemudian mengatakan sebagai individu saya harus lebih sering buka masker supaya saya udah disuntik vaksin terus naik ke segini, nanti kalau saya hirup virusnya lebih banyak biar antibodi saya jadi naik setinggi langit. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau saya akan mengatakan membooster efek vaksin adalah dengan memperbaiki perilaku hidup. Ya, satu ya jaga kebersihan personal. Sekarang kan sejak COVID kita tiap pulang langsung mandi, betul gitu. Langsung baju diganti. Biasa kan digantung kan di belakang pintu. Sekarang langsung dicuci gitu sekarang ya, langsung dicuci. Terus kita juga lebih rajin menjaga kebersihan tangan. Ya kan? Kalau dulu kan mungkin nggak ada orang yang bawa hand sanitizer kalau dulu. Mungkin sekarang dianggap semua orang bawa ya dok. Itu kan. Jadi dengan merubah perilaku, kebiasaan sehari-hari menjadi lebih baik, ini yang secara individu akan membooster imun sistemnya di luar dari efek pemberian vaksin itu sendiri.
Oke. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju banget kalau aku dokter. Nggak setuju aku pulang loh. Jangan dok, kita masih di sini ya. Nah dokter, tapi dokter ini untuk Metro Friends, mungkin dokter ada pesan-pesan untuk Metro Friends? Pesan terkait apa nih vaksinnya? Terkait apapun aja terkait dokter. Apapun. Oke. Ya, baik, saya mungkin gini ya. Sebagai dokter infeksi tuh saya sering banget melihat pasien-pasien yang ringan ya kena COVID, tapi juga beberapa yang berat. Kalau secara prinsip sih pinginnya semua sehat-sehat aja. Jadi misalnya jangan sampai ada yang ketemu saya di ruang rawat MMC gitu ya. Gak usah ketemu di mall aja kalau mallnya udah buka. Ini kan belum ya, gak apa-apa. Nanti tunggu, sabar aja, sabar. Jadi yang pertama, ini bukan situasi yang mudah buat siapapun. Metro Friends semua, kami juga tenaga kesehatan, semua yang kerja di rumah sakit, ini bukan situasi yang mudah. Tapi kita tetap harus sabar dan mematuhilah, karena aturan-aturan yang udah dibuat ini sih insya Allah udah ada dasar kenapanya gitu. Jadi kayak 3M itu sebaiknya tetap dikerjakan. Buat upaya atau solusi vaksinasi yang sekarang ada gak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Saya berharap Metro Friends bisa mendapatkan informasi positif, kemudian mengambil informasi positif itu secara bijaksana untuk kemudian memutuskan hal terbaik gitu buat Metro Friends semua. Jadi jangan dibawa ke mikir terus, khawatir terus, nanti malah imunnya turun dan memberikan efek yang malah sebaliknya gitu dari yang diharapkan. Itu aja, kepanjangan ya pesannya. Keren dokter. Nah, okay. Sangat bermanfaat dan informatif Metro Friends. Itu dia Metro Friends, ngobrol seru dan santai seputar mengapa kita harus divaksin COVID-19 bersama Dr. Erni Juwita Nelwan, SPPD, KPTI, PhD. Semoga informasinya bermanfaat ya. Buat Metro Friends yang penasaran tentang update informasi kesehatan bisa langsung cek di @mmchospital di Instagram, lalu metrohealthmmc.com, dan pastinya MMC Hospital Podcast yang lagi kamu dengerin ini. Dan jika Metro Friends juga ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Erni, bisa langsung datang ke MMC Hospital setiap hari apa dokter? Saya ada di MMC setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke, selain bisa konsultasi secara langsung, kamu juga bisa konsultasi dengan Dr. Erni melalui fasilitas telemedicine RSMMC yang dapat memudahkan kamu konsul hanya dari rumah. Terpenting nih, ikuti terus MMC Hospital Podcast di episode selanjutnya. So stay tuned and stay healthy. Bye!